Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya orang yang rajin membaca Al-Qur'an di dunia, nanti di hari kiamat ketika ditetapkan lokasi atau letak seseorang nanti di hari kiamat, orang yang rajin baca Al-Quran di dunia akan diperintahkan untuk membaca lagi apa yang dia biasa baca di dunia. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, kama turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Oleh karenanya kita harus rajin-rajin terus membaca Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW di dalam banyak sekali hadis, bangun pagi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kemudian di pagi hari kita dianjurkan membaca 3 kali, kemudian sebelum tidur juga ada surah yang kita dianjurkan untuk kita baca. Ada banyak sekali ayat-ayat dan surah-surah yang disunahkan untuk kita baca. Rasulullah memotivasi kita agar kita banyak baca Al-Quran. Dan terlebih lagi bagus juga dan lebih bagus lagi apabila kita inisiatif sendiri untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran minimal 10 ayat setiap malam di malam hari, maka ia terhindar dari tercatat menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kalau seandainya kita ingin tidak tercatat sebagai orang yang lalai, minimal malam hari, mulai nanti malam kita niatkan berusaha untuk terus membaca Al-Quran minimal 10 ayat. Dan kalau bisa kita buka Al-Quran, kita baca 1 halaman, tidak apa-apa, kita lihat berapa ayat yang sudah kita baca. Bila perlu, kalau seandainya kita bisa baca lebih, itu sangat luar biasa lagi. Kita cari mana sunnah-sunnah, surah-surah yang disunnahkan kita baca sebelum tidur, kita coba usahakan baca. Kalau seandainya kita belum mampu, ya minimal 10 ayat, jangan sampai kita tinggalkan setiap hari. Memang di sini, di sekolah kita, di SMA ITRC Mataram ini, kita membaca Al-Quran terus. Dari pagi kita sudah baca Al-Quran, sebelum sholat zuhur kita membaca Al-Quran lagi, sebelum sholat asar kita baca Al-Quran lagi. Banyak kita baca Al-Quran. Tapi apa tujuannya ini? Salah satunya ialah pembiasaan, agar kita biasa di sekolah, di rumah juga kita bawa kebiasaan baca Al-Quran ini, sehingga di rumah itu kita nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu lagi ada yang dimarah karena tidak baca Al-Quran, namun punya inisiatif sendiri, saya harus baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kebutuhan kita semua, dunia maupun akhirat. Orang bahkan di dalam sebuah kitab dijelaskan, orang yang punya hajat, punya keinginan, namun karena ia rajin baca Al-Quran, ia tidak sempat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan keberkahan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan apa yang ia inginkan tanpa pernah ia minta. Masya Allah, ini adalah salah satu kemuliaan orang yang rajin membaca Al-Quran. Makanya jangan kita heran, banyak orang yang ia rajin membaca Al-Quran, kita lihat hidupnya Masya Allah, dunia akhiratnya terjamin. Akhiratnya kita lihat betapa solehnya dia, rajin baca Al-Quran, kemudian rajin ke masjid juga. Dan kita lihat keluarganya Masya Allah, kita lihat zohirnya orang-orang yang soleh. Lalu ke dunia aja kita lihat, mungkin mobilnya banyak, mungkin rumahnya bagus, mungkin itu salah satunya mungkin keberkahan dari Al-Quran. Tapi kalau seandainya kita membaca Al-Quran dan kita belum mendapatkan itu, jangan itu membuat kita putus asa. Dan jangan itu yang membuat kita malas justru. Saya capek baca Al-Quran tapi nggak dapat dunianya ini. Tidak boleh seperti itu. Intinya terus lanjut baca Al-Quran sampai akhir hayat kita harus terus baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini ialah kebutuhan kita dunia akhirat. Semoga bermanfaat dan kita niatkan mulai hari ini, sebelum tidur atau setelah isya kita buka Al-Quran, minimal kita baca berapa ayat? 10 ayat, sebagaimana hadis riwayat Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.